crew walking with it. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas landasan ontologis Pancasila, epistemologis Pancasila, dan aksiologis Pancasila. Pertama ada landasan ontologis Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat, sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain, apakah hakikat sesuatu itu? Apakah realitas yang ada tampak ini suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda? Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu, sebagaimana yang tampak pada kehidupan makhluk hidup, dan seterusnya. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu, disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Ada landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu, atau teori terjadinya ilmu, atau science of science. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Yang
terakhir ada landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya, juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologis Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologis berasal dari kata Yunani, aksios, yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologis adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Implikasi bahwa antara sila yang satu dengan yang lain saling mengkualifikasi, artinya saling memberi kualitas, bobot isi. Misalnya, sila ketuhanan Yang Maha Esa yang berkomunikasi, yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Sila Pancasila sebagai satu kesatuan. Sebagai satu sistem filsafat atau pandangan dunia, Pancasila merupakan suatu kesatuan. Pancasila terdiri dari 5 bagian yang masing-masing mempunyai asas dan fungsi masing-masing, tetapi merupakan rangkaian suatu tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan beradab. Filsafat Pancasila menurut Notonegoro menjelaskan bahwa sila-sila Pancasila terwujud dalam suatu bangun hierarkis piramidal. Hierarkis dalam arti Pancasila saling terkait dengan sila yang terdahulu, menjadi sumber nilai dan menjiwai sila berikutnya. Hubungan kesatuan dan keseluruhan dari sila-sila Pancasila dipersatukan dengan rumusan sila yang saling mengkualifikasi sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang persatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkesatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila sebagai satu kesatuan nilai Untuk Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia, dasar negara, suatu ideologi yang dianut dan dijadikan sebagai pandangan dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dalam bahasa Indonesia, dan sila yang bermakna suatu sendi, alas, atau dasar. Dari dua kata itulah Pancasila tersusun. Nah, Pancasila itu memiliki 5 dasar, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk Pancasila diartikan sebagai rumusan Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pancasila sebagai suatu sistem nilai yang memiliki bentuk dengan ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, merupakan kesatuan yang utuh, artinya kelima sila itu tidak dapat dilepas walaupun masing-masing sila berdiri sendiri, karena hubungan antara sila yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang organis. Yang kedua, setiap unsur pembentuk Pancasila itu merupakan unsur mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur yang komplementer atau melengkapi, pelengkap. Nah, salah satu unsur sila kedudukannya tidak lebih rendah atau lebih tinggi dari yang sila lain. Yang ketiga itu sebagai suatu kesatuan yang mutlak, artinya tidak dapat ditambah ataupun dikurangi. Yang kedua adalah susunan Pancasila. Pancasila itu terdiri dari 5 sila yang pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh, di mana setiap sila itu pada hakikatnya merupakan suatu asas atau dasar dan memiliki fungsi tersendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Karena pertama, susunan sila Pancasila itu bersifat organis. Artinya apa? Satu sama lain antara kelima sila itu membentuk suatu sistem dengan istilah majemuk tunggal. Majemuk tunggal artinya Pancasila terdiri dari 5 sila, tetapi merupakan suatu kesatuan yang berdiri secara utuh, bukan komplementer atau pelengkap. Yang kedua yaitu susunan sila Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Hierarkis itu berarti tingkat, sedangkan yang dimaksud bentuk piramid dari kesatuan Pancasila ialah bahwa sila yang pertama dan seterusnya, tiap-tiap sila bagi sila berikutnya adalah menjadi dasar, dan tiap-tiap sila selanjutnya itu merupakan penjelmaan atau pengkhususan dari sila yang mendahulunya. Nah, dari penjelasan tadi pada intinya sila tersebut saling berhubungan.